Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah perkenankan kita husnul khatimah membawa iman dan Islam sampai menghadap kehadirat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah lima keribuan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Pada pengajian kali ini kita insya Allah membahas ilmu tauhid, karena salah satu ilmu yang wajib kita pelajari ada 3, diantaranya adalah ilmu tauhid atau akidah. Jadi yang pertama ilmu tauhid akidah, yang kedua ilmu syariah atau fikih, yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf, dan yang keempat ditambahkan dengan ilmu membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kembali penjelasan tentang ilmu tauhid dari para guru-guru mulia, di mana kami belajar kepada beliau, dan semoga Allah menyampaikan pahala ganjarannya kepada beliau, dan semoga kami selalu mendapatkan taufik dan hidayah sehingga dapat menyampaikan tausiah atau bimbingan atau menyampaikan ilmu kepada khusus mungkin murid-murid kami sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, atau minimal kita semua termasuk dikategorikan murid-murid beliau yang terus mengamalkan dan ingin berjuang atau berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikannya. Yang pertama yaitu ilmu akidah atau tauhid. Kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wajib dan 20. Seperti kita sudah pernah paham, sudah pernah kita pelajari, mari kita ulas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud yang pertama dari sifat Allah, artinya kita harus yakin, kita harus meyakini bahwa Allah atau pencipta itu atau Tuhan itu ada. Ya. Untuk meyakini adanya Tuhan atau Allah, para ulama terdahulu mengajak kita untuk berpikir, yaitu menggunakan akal kita. Tapi sebelum kita merenung atau berpikir bahwa Tuhan itu ada, sebetulnya ada yang mendahului daripada akal pikir kita, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia mencari Tuhan, sehingga tidak ada satupun manusia dimanapun dia berada pasti dia mencari Tuhan. Mereka merindukan adanya Tuhan, maksudnya mencari Tuhan. Hanya kadang karena mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka mereka tidak mengerti, tidak paham siapa yang harus dituhankan, sehingga mereka menuhankan yang bermacam-macam atau yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, ada yang menuhankan pohon besar, ada yang menuhankan jin, api, laut, angin, dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang perlu kita catat bahwa semua manusia rindu atau mencari Tuhan. Para ulama, para guru telah memberikan contoh, mengajak kita untuk menggunakan akal kita, salah satunya melihat atau bercermin dari contoh. Dulu ada seorang Arabi. Arabi itu kalau bahasa kita orang pedalaman, orang yang tidak begitu tinggi ilmunya, orang yang tidak paham dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya masih benar-benar polos. Tapi dia punya keyakinan dan iman yang kuat. Sehingga ada yang bertanya, bagaimana kamu percaya bahwa Tuhan itu ada?
Lalu dia menjawab dengan cerdas, dengan contoh yang simpel sederhana yang sering dialami oleh dia sendiri atau sering dilihat, yaitu dia contohkan, kalau ada kotoran unta maka pasti ada untanya. Tidak mungkin ada kotoran unta, keluar dari mana dia kalau tidak ada untanya. Yang kedua, kalau ada bekas kaki pasti ada orang berjalan di atasnya. Tidak mungkin ada bekas kaki itu kalau tidak ada yang berjalan di atasnya, walaupun saya tidak melihatnya. Nah, sehingga dia menyatakan, masa alam raya yang begitu luas, begitu hebat ini pun tidak ada yang menciptakannya, pasti ada yang menciptakannya. Begitu. Atau kita contohkan, kalau kita misalkan punya pulpen, kita nyatakan pulpen ini dengan seyakin-yakinnya ada yang membuat. Tidak mungkin pulpen ini ada dengan sendirinya. Ya. Kita letakkan di atas meja lebih besar lagi, dan ketika ditanya, apakah kamu percaya bahwa meja ini ada yang membuatnya? Iya, percaya, ada yang membuatnya. Tidak mungkin meja ini terjadi dengan sendirinya. Jika ada orang yang berpikir atau berangan-angan, oh meja ini terjadi dengan sendirinya dengan proses alam, kayunya dari pohon kemudian tiba-tiba menjadi halus, dipotong-potong dan sebagainya. Nah, orang yang berpikir seperti itu akan menemui kebuntuan dalam hal ini, gila pemikirannya. Lebih luas lagi, misalkan masjid atau rumah. Ya, jika dinyatakan ini bahwa rumah ini atau masjid ini pasti ada yang membuatnya, mustahil kalau tidak ada yang membuatnya. Kenapa? Karena masjid atau rumah ini itu tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Jika ada yang berangan-angan bahwa oh ini proses alam, dia melebur dan sebagainya, dia hanya berpikir gila, tidak benar pikirannya. Nah, lebih luas lagi, bumi ini, alam semesta ini sudah pasti ada yang membuatnya. Begitu. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, maka kita dengan sendirinya Allah berikan karunia kemudahan pikiran akal kita yang sehat, yang cerdas, dengan menyaksikan semua yang Allah ciptakan dan tamsil atau contoh-contoh yang ada di depan kita sendiri. Sekali lagi, untuk meyakinkan, menguatkan pemikiran kita atau meyakinkan tauhid kita bahwa Allah itu wujud, itu artinya adanya alam semesta ini yang tidak mungkin ada dengan sendirinya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga keyakinan kita semakin tebal, dan mari kita sama-sama perkuat kembali. Jangan terkecoh oleh kalimat-kalimat seseorang yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Semoga pengajian sederhana ini membawa hikmah dan berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.